Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name, haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Saya tahu ini jam sulit, tidak mudah. Saya teringat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, mengajar, dan sampai tengah malam. Dan salah satu seorang pemuda bernama Eutikus, dia ngantuk berat, dia terjatuh dari loteng lantai 3 itu, dan dia meninggal dunia seketika. Dan Rasul Paulus turun dan mendoakan dan dibangkitkan dia, dan dia bangkit dan disuruh pulang. Saya tidak menjamin pengurapan yang bekerja pada diri saya seperti pada Rasul Paulus. Kalau ada yang terjatuh, itu urusan saudara sendiri. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Arifin. Bagaimana saudaraku dikasih Tuhan, tolong multimedia. Mengapa tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada setiap kita. Dalam Yosua pasal 13 ayat 1 kita semua sudah membacanya tadi. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Kenapa saudaraku? Saya menemukan beberapa hal dan saya harus cepat. Yang pertama, Yosua 18 ayat 3 berkata, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan baik-baik. Pertama yang membuat mereka tidak bisa merebut tanah perjanjian, mereka terlalu malas, mereka terlalu menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya harus katakan pada saudara, comfort zone, kenikmatan saudaraku merupakan pembunuh iman nomor 1 yang ada di dunia ini. Mari kita mau melihat bersama-sama, kita bersyukur bahwa ada berkat Tuhan dalam diri setiap kita. Tetapi mari kita jangan lupa saudaraku, bahwa harus ada tugas yang tidak pernah terselesaikan kecuali kita melangkah maju dan menggenapinya. Buang segala kemalasan dalam diri setiap kita. Yang kedua, kenapa saudaraku? Dalam Yosua 15 ayat 63. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Anda bisa bayangkan saudaraku dikasih Tuhan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan lewat Musa. Akhirnya timbul kompromi, membiarkan saudaraku orang-orang Yebus masih tinggal bersama dengan mereka. Hati-hati yang kedua, kenapa tidak bisa sanggup menyelesaikan sampai tuntas? Karena kompromi yang ada. Kompromi, perhatikan, itu akan membuat tumpul kita untuk mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bukankah dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kompromi, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Kompromi membuat kita tumpul untuk mengenal kehendak Tuhan. Sebab itu kita harus berani, we move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan dengan dunia ini. Yang ketiga, apa yang menyebabkannya? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, hati-hati saudaraku, agenda pribadi. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Kenapa? Sebab Yesus tidak punya agenda pribadi. Bahkan dia tidak pernah punya agenda yang tersembunyi. Agendanya cuma satu saudaraku. Melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaannya. Biar itu tertanam dalam setiap kita. Jangan pernah membawa jemaat, mempertunangkan jemaat kepada diri kita sendiri. Mari kita pertunangkan jemaat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pekerjaan apa yang harus diselesaikan oleh Yesus? Dalam Lukas 4 ayat 43 Yesus berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka juga ke kota-kota lain. Dia melakukan ekspansi, memperluas kerajaan. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah
aku diutus. Yesus tidak diutus untuk membentuk kelompok keagamaan atau membuat persaingan antar agama. Tapi Yesus diutus dengan satu tujuan, supaya menegakkan kerajaan Allah. Bukan nunggu nanti di sorga, tapi di planet bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, memang Tuhan sudah selesai. Dia melakukan tugasnya untuk di Israel pada waktu itu. Tetapi saudaraku, tugas sampai untuk ke ujung bumi, seluruh dunia ini adalah tugas saudara dan saya. Kita yang harus menyelesaikannya. Lanjutkan lagi. Ya, dalam Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita perhatikan saudaraku, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia berhenti pada hari ke-6. Hari ke-7 dia beristirahat. Tapi itu bagian Tuhan telah selesai. Bagian kita adalah kita harus membangun dan menciptakan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan dan yang Tuhan bangun. Tugas kita adalah untuk meneruskannya, melanjutkannya bagi kepentingan kerajaannya. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kembali. Jadi apa yang harus kita selesaikan? Pertanyaan yang paling penting. Yang pertama, Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan. Dengan pusat berita, message utama adalah kerajaan Allah. Dan dia berulang-ulang menyatakan itu. Dan dia membuktikan lewat kehidupannya. Saudaraku, Yesus selesai di Israel. Tapi untuk seluruh dunia, ujung bumi, tugas saudara dan saya. Apa yang harus kita selesaikan? Kembali lagi, mandat kerajaan. Dan mandat kerajaan kita tahu ada beberapa. Yang pertama adalah mandat budaya. Kejadian 1:26 ayat yang selalu kita baca. Dikatakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mandat budaya. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus. The main goal of our life is not to be rich nor to be famous. The main goal of our life is to be like Him. Christ likeness, imago Dei, imago Christi harus menjadi tujuan utama di dalam kehidupan setiap kita. Arahkan pandanganmu, hidupmu, semuanya saudaraku, berjalanlah pada satu fokus tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Itu harus menjadi mandat yang harus kita kerjakan dalam hidup setiap kita. Setelah kita diciptakan serupa segambar dalam karakter yang Tuhan berikan, yang harus dibentuk seperti Kristus, Tuhan berkata, let them have dominion. Kata dominion di situ berasal dari kata radah. Jelas, radah di situ kita kali pertama ketemu kata kingdom kali pertama. Tetapi yang jelas berikutnya Tuhan minta kepada kita kata radah selain to govern, memerintah, tapi juga kata radah selain ada kata kingdom muncul di situ. Kata yang ketiga adalah to manage, yaitu mengelola. Tugas saudara dan saya harus mengelola apa yang Tuhan percayakan, yaitu apa? Semua fasilitas yang ada di planet bumi ini. 3 bulan lalu saya diundang oleh Kementerian PUPR. Dan mereka memberikan tema khusus. Biasanya kalau diundang instansi pemerintahan, mereka akan berkata begini, tema terserah Pak Pendeta, apa yang Roh Kudus katakan. Kali ini mereka buat tema, waspada korupsi, gratifikasi, dan gaya hidup mewah. Wow, membuat saya harus mempersiapkan sungguh-sungguh. Dan saya mencari informasi yang valid. Saya temukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan dari situ KPK merilis kenapa saudaraku orang itu bisa korupsi. Kalau ada 5 alasan terbesar, maka salah satu alasan terbesar seseorang bisa korupsi karena, ini perhatikan baik-baik, tuntutan yang berlebihan dari seorang istri. Gaji suami 20 juta, istri minta tas yang mahal. Merek H. Apa itu? Haleluya. Dan dia memaksakan diri untuk menyenangkan istrinya. Sebab istri mengancam. Jikalau kamu tidak pernah bisa menurutinya, jangan pernah aku layani kamu dengan baik di ranjang.
Dan itu sebuah pencobaan yang sangat besar bagi mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini artinya hidup dikuasai oleh fasilitas. Seharusnya kita hidup menguasai fasilitas. Kita pakai barang merek, tidak pakai barang merek, kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tas yang saudara pakai tidak menunjukkan identitas asli saudara. Harga diri kita tidak ditentukan oleh pakaian kita. Harga diri kita tidak ditentukan dengan barang yang kita pakai. Harga diri kita terlalu mahal. Sama dengan Kristus yang rela mati di atas kayu salib menebus setiap kita. Kita terlalu mahal di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Jelas saudaraku dikasihi Tuhan. Mengelola apa? Bumi. Perhatikan ya. Sebab hari-hari ini saudaraku penekanannya. Kemarin 2 minggu lalu saya diminta dalam rapat kerja nasional Departemen Penginjilan dari Gereja Bethel Indonesia. Dan saya diminta untuk berbicara kepada mereka. Dan saya menyampaikan hal ini. Ingat, gereja ada bukan untuk sorga. Gereja ada untuk bumi. Sorga bukan tujuan. Sorga sudah pasti kita. Orang Manado bilang so pasti so tantu. Torang bertobat, torang percaya Tuhan Yesus, torang dapat tiket masuk sorga. Tetapi saudara ada untuk mengelola bumi ini. Saudara dan saya ada untuk memanage bumi ini. 21 Maret 2020 saya kena COVID-19. Dan waktu itu tidak ada obat, tidak ada vaksin. PCR kalau hari ini tes 8 hari lagi baru keluar hasilnya. Tapi karena batuk berat, panas tinggi 39,2 dan saya sesak nafas, saya buang-buang air dan hilang rasa di lidah. Lalu kemudian CT scan saya putih semua paru-paru saya. Dan kemudian dokternya pintar. Dokter berkata ini pasti COVID. Walaupun waktu itu tesnya 8 hari lagi. Dan kemudian 8 hari lagi baru saya tahu memang saya positif. Apa yang terjadi? Saya seperti Pak Arif katakan saturasi oksigen saya 84. Dan saya sesak sekali. Dan saya pakai bukan cuma oksigen. Tapi alat bantu pernafasan nebulizer yang bunyinya tit, tit. Itu trauma kalau saya dengar seperti saudaraku. Itu pengalaman tidak mengenakan. Itu kurang ajar itu COVID saudaraku ya. Dan di tengah keadaan yang tidak enak itu, Roh Kudus datang kepada saya dan berkata begini. To protect your body from evil is my business. But to protect your health is your own business. Waduh saudaraku, untuk melindungi kamu dari yang jahat itu urusanku kata Tuhan. Tapi urusan kesehatanmu, urusanmu sendiri. Kamu yang harus mengelolanya. Saudaraku, saya ada darah Manado. Orang Manado itu saudaraku kalau makan, itu suci sekali doanya. Mereka ini pada suruh kena kolesterol. Di depan ini lemak babi tebel-tebel gini. Cumi-cumi, kepiting, udang di depan. Doanya begini, Tuhan, torang bersyukur sekali Tuhan baik pada orang semua. Oh dodo mantap sekali ini makanan semua tersedia. Tuhan, torang berdoa dalam nama Yesus segala roh-roh kolesterol kami perintahkan pergi jauh-jauh di Filipina. Dalam nama Yesus dikuduskan semua. Begitu amin. Bagejo makan mereka. Saya katakan sama mereka, doamu didengar tapi tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Mana ada roh kolesterol saudara. Tuhan ajar saya, kelola kesehatanmu sendiri. Dan yang saya lakukan saudaraku sejak hari itu saya bertobat sungguh-sungguh. Jangan seperti saya hamba Tuhan yang nunggu sesuatu ketika sudah terkapar seperti itu. Kelola kesehatan, kelola makan saudara. Sejak hari itu saya rutin olahraga tiap hari 5 kilo jalan pagi. Memang olahraga itu saudaraku bukan berarti banyak sedikit faedahnya. Tapi bukan berarti tanpa faedah. Sejak saat itu saya merasa fit dan satu hari biasanya di Jakarta 3 kali khotbah itu rasa capek sekali. Hari ini saya beritahu saudaraku saya khotbah satu hari bisa 5 sampai 6 kali pada hari Minggu. Saya masih bisa berkata masih ada fit saudaraku ya. Tuhan beri kekuatan jaga saudaraku memanage. Dan saudaraku bagaimana saya sembuh. Kemudian ini yang saya alami pengalaman supernatural. Malaikat datang mengunjungi kamar saya. Dan itu saya tulis sekaligus promosi malam ini di buku terbaru. Healing Worship. Dan malaikat itu datang
menepuk pundak saya sampai 2 kali. Saudara pengen tahu lebih dalam pengalaman itu? Dapatkan segera bukunya di depan sana. Ya. Saya tidak malu mempromosikan karena seluruh hasil penjualan dan royaltinya 100% buat pekerjaan Tuhan semuanya. Dan saya menulis beberapa buku-buku yang ada di depan dan saya persembahkan semuanya. 1 buku saya dapat untung ratusan juta dan itu bisa beli mobil. Tapi Tuhan bilang semuanya buat pekerjaanmu. Puji Tuhan bisa kirim ke desa-desa, ke hamba-hamba Tuhan ketika COVID mereka tidak bisa dapatkan uang karena tidak ada kebaktian, tidak dapat kolekte. Tapi puji Tuhan bisa berbagi berkat, bisa ada hamba Tuhan yang sakit, kita bisa berbagi berkat. Dan bahkan ada hamba Tuhan yang melahirkan, tidak punya dana, bisa melahirkan. Jadi kalau sudah dapatkan buku ini, sudah bisa menolong mereka juga yang ada di sana. Jangan heran, saya ini lulusan Fakultas Ekonomi, jadi saya ngerti marketing. Saudaraku, manage itu tugas kita. Ya, kita yang harus mengelola termasuk keuangan. Saya mengembalakan lebih dari 30 tahun. Berpindah dari kota satu ke kota yang lain. Dan saya ketemu banyak pendoa syafaat. Kita perlu pendoa syafaat. Wah, tapi mereka berdoanya di menara doa kencing. Kenceng, saya ngomong apa tadi? Kencang sekali. Waduh, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ngomong begini, hai utara, jangan tahan-tahan. Wah, hei barat timur, kirimkanlah. Waduh, saudaraku, kita jadi kayak kecil di depan mereka karena mereka berotoritas ngusir setan model apapun, saudaraku. Tapi aneh, utangnya nggak lunas-lunas. Bertahun-tahun utangnya nggak beres. Kenapa, saudaraku? Soal tata kelola. Mengelola keuangan itu begitu penting. Saudaraku dikasih Tuhan, agar supaya kita tidak terjebak dengan hal yang tidak perlu terjadi dalam diri setiap kita. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan ini adalah mandat budaya. Yang kedua, mandat penginjilan dan juga pemuritan. Kita tahu persis Yesus menekankan bahwa pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi dia berkata, ajarkan loh mereka. Ajarin apa, saudaraku? Ajarkan yang pernah diajarkan oleh Tuhan. Apa itu? Berita kerajaan Allah. Menurut Bilangan Research Center yang dibuat 4 tahun yang lalu. Dan ini survei nasional. Dan kenapa gereja di Indonesia bisa bertumbuh luar biasa? Muncul gereja-gereja mega church. Apalagi di Jakarta, saudaraku, luar biasa gede-gede gerejanya. Dan setelah aku dibuat penelitian, saudaraku, hasilnya seperti ini. Gereja bisa maju, gereja menjadi besar. Yang terbesar 42% disebabkan karena perpindahan anggota jemaat yang satu ke jemaat yang lainnya. Dari gereja yang tidak ada tepuk tangan ke tepuk tangan. Dari gereja yang cuma main piano ke gereja band lengkap. Dari gereja yang cuma ada overhead projector ke gereja LED. Kenapa saya bilang LED? Mahal. Nah, saudaraku, apakah ini pertumbuhan yang sejati? Sama sekali tidak. Dan yang sangat menyedihkan adalah yang betul-betul mereka memenangkan jiwa dan gerejanya bertumbuh hanya 2,1%. Berarti gereja di Indonesia sedang malas. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita terlalu menikmati segala berkat yang daripada Tuhan. Sampai kita lupa melakukan tugas bagian kita. Dan yang terakhir adalah mandat berbuah. Next slide. Ya, saya baca Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Saya percaya nanti langit dan bumi baru itu akan Tuhan berikan. Langit bumi ini akan selesai. Tapi ada langit bumi baru. Masih bicara bumi, saudara. Dan nanti saya percaya sorga itu akan menyatu dengan langit dan bumi yang baru. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, mandat berbuah. Berbuahnya bukan sedikit. Dalam Yohanes 17 ayat 4 berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dalam bahasa Inggris di situ dipakai kata work. Kata work di situ kata Yunani pakai adalah ergon. Ergon adalah bekerja mengembangkan bakat, talenta, potensi karunia. Tugas kita, saudaraku, untuk mengembangkan semua yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Yang satu talenta
Dia biarkan tetap berapa? 1. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 5 jadi berapa di Alkitab? 11. Sebab yang 1 tadi tidak berbuat apa-apa, diambil dan diserahkan kepada yang 10. Saya mengajak setiap kita, saudaraku, mari ini waktunya. Selama masih hidup, Pak Arifin telepon saya. Bukan telepon, video call tiap hari. Waktu saya sudah, Roni, kamu tidak akan mati. Roni, kamu aset kerajaan. Roni, kamu akan menikahkan anakmu. Oh saudaraku, saya nangis dan saya berkata, Tuhan kasih saya kesempatan. Dan kalau hari ini saya masih hidup, saudaraku, saya tahu Tuhan mau saya harus berbuah yang banyak, berbuah lebat dan tinggal tetap. Mari kita maksimalkan semuanya. Dan biarlah Tuhan dapati, saudaraku, adalah orang-orang yang bertanggung jawab semua dengan talenta, potensi. Miles Monroe berkata, jangan mau mati dalam keadaan penuh, matilah dalam keadaan kosong. Semuanya kita berikan buat Tuhan dan buka bagi generasi kita untuk bisa mengembangkan kapasitas mereka lebih daripada setiap kita. Saya tutup dengan bagian ini karena ada bedanya antara job dengan work. Dan saya ini kutip daripada Miles Monroe berkata, your job is what they want you to do. But your work is what you were born to do. Kita dilahirkan. Pasti ada yang disebut dengan gifting daripada Tuhan. Dan mari kembangkan lebih lagi. Your job gives you finances. Your work gives you fulfillment. You can be fired from your job. But you can never be fired from your work. Your job is your skill. Your work is your gift. They can take away your job. They can never take away your work. Kembangkan potensi, kembangkan talentamu. Kita ada untuk kepentingan planet di bumi. Surga itu memang nanti, tapi sekarang kerjakan. Sebab kita mau supaya lewat hidup kita kelola bumi dan kita kembangkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Meteraikan kebenaran-Mu di hati kami, Tuhan. Dan biarlah ini menjadi praktek hidup kami. Kami ada di bumi ini dengan tujuan. Dan tolonglah setiap kami oleh anugerah-Mu, kami dimampukan ya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap tugas yang Kau ingin lakukan bagi setiap kami. Biarlah kami kembali kepada Tuhan satu waktu nanti dengan menyelesaikan tuntas ya Tuhan. Kembali dengan keadaan kosong. Karena semua yang Kau tanam dalam diri kami boleh lipat kali gandakan. Bagi-Mu hormat, kemuliaan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Katakan bersama-sama, amin.